Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaum Fadilah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakir. Di sini saya akan mempertanyakan tentang aturan sekolah kepada Umi. Ya, coba tanya apa? Menurut Umi, hukuman apa yang diberikan kepada siswa-siswi yang tidak menjalankan tata tertib yang membuat mereka menjadi lebih baik atau mereka makin tidak bisa diatur di sekolah? Kalau menurut saya hukumannya itu hukuman yang mendidik, bukan hukuman fisik. Hukuman yang mendidik itu apa? Misal anak diminta untuk membuat rangkuman, anak diminta untuk melakukan perilaku yang positif. Misal anak suka terlambat nih, kita bikin challenge nih, misalnya dalam 1 minggu ini anak ini bisa nggak tidak terlambat. Jadi challenge dulu, kalau nggak terlambat nanti anak ini diberikan istilahnya diperingan hukumannya, seperti itu. Jadi ditiadakan hukuman fisik tapi dirubah dengan hukuman yang sifatnya mendidik. Baik Umi. Sekarang saya mau nanya, Mi. Bagaimana pendapat Umi tentang kesadaran siswa SMA 83 dalam menjalankan tata tertib sekolah? Apakah menurut Umi masih ada yang melenceng dalam menjalankan tata tertib sekolah? Sebagian besar sudah cukup sadar ya, terutama dari 600 anak ternyata banyak yang mungkin hanya sebagian kecil anak lah yang terlambat. Paling kalau di persentase itu nggak nyampe 10%. Kalau 600 kan 10% 60, dan itu tidak ada. Artinya paling sekitar 10, dan itu angka yang kecil sebenarnya. Jadi kalau secara umum anak-anak di sini itu sudah cukup baik untuk melakukan tata tertib, terutama tata tertib untuk tidak terlambat sekolah gitu ya. Tapi kalau tata tertib yang lain seperti berpakaian atau penggunaan make up, maka itu juga harus dibuat lebih ditekankan kembali, karena disitulah titik banyak terjadi kesalahan anak-anak gitu. Banyak yang memakai make up, baju yang tidak rapi, di situ titik kekurangannya, dan itu masih bisa diperbaiki. Oke Bu, makasih Bu untuk pendapat Ibu tentang siswa-siswa SMA 83. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Oke, di sini kita lagi bersama Velos. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang seputar aturan sekolah. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Alfian. Ya, jadi menurut Velos nih ya, apa pergaulan pertemanan di sekolah tuh ngaruh nggak sih sama pelanggaran hukum yang kita ituin? Ya, kalau menurut aku sendiri jawabannya ngaruh banget ya, karena ada yang namanya tren FOMO di sekitar kita, dan kita itu kan lagi masa-masa remaja, masa dimana kita labil. Dan menurut aku ketika ada seorang siswa ngelihat anak-anak yang lain, terutama teman-teman circle-nya melakukan pelanggaran-pelanggaran di lingkungan sekolah, mereka tuh malah mikir kayak, ini keren, kita jadiin tren yuk, kita ikutin yuk. Dan pergaulan itu penting untuk kita ngikutin, apakah pergaulannya ini tuh ngasih dampak positif apa negatif bagi kita. Dan aku yakin kok siswi di SMA Negeri 83 Jakarta tuh bisa milih pergaulan mana yang baik buat untuk mereka. Bahkan diri mereka sendiri bisa merubah pergaulan buruk jadi pergaulan baik yang ada di sekitaran sekolah gitu. Oke. Menurut kamu hukuman yang dikasih ke kita ketika kita melakukan suatu pelanggaran di sekolah itu udah adil belum sih? Jawabannya kalau menurut aku adil, karena hukuman di sekolah itu dilakukan bukan untuk bikin kita tuh jadi dendam, bukan juga ngasih kepuasan bagi yang hukum ya. Percayalah, guru-guru juga nggak mau kok ngasih hukuman bagi yang telat, bagi yang nggak pakai atribut, ataupun melakukan pelanggaran yang ada di kelas. Hukuman-hukuman itu dijatuhkan kepada kita supaya kita itu tuh jadi lebih disiplin, karakternya lebih baik, dan jadi lebih teratur. Nah, dari peraturan-peraturan yang ada dan dari hukuman-hukuman yang dikasih, itu tuh malah bikin kita tuh jadi jerah, jadi bikin kita sadar kayak, oh ternyata aku kalau ngelakuin ini tuh ada hukumannya, dan aku nggak suka hukumannya kayak gini. Dan menurut aku dari hukuman ini aku bisa belajar untuk aku tuh jadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, berarti hukuman yang dikasih sama pihak sekolah tuh udah adil, dan itu tuh supaya membuat kita menjadi yang lebih baik, jadi biar makin disiplin lah ya. Ya betul. Oke. Gitu.
Selanjutnya coba deh kasih satu contoh pelanggaran yang kita lakukan di sekolah, kayak telat atau nggak pakai atribut lengkap. Oke, jadi aku ambil dari pengalaman pribadi. Karena aku anggota OSPK, aku sempat tugas sebagai barisan belakang waktu kita upacara Sumpah Pemuda. Di situ aku menarik beberapa anak yang tidak menggunakan atribut lengkap. Dan karena itu acara yang cukup penting untuk kita menghormati dan memperingati para pahlawan-pahlawan kita, otomatis itu kita tuh harus tertib dan disiplin dong. Dan karena hukuman yang mereka terima itu sudah jatuhnya ke guru, para guru memberikan sanksi seperti mereka tuh datang ke kelasnya lebih telat. Nah, itu kan merugikan diri kita dong. Kita sadar dengan kita datang ke kelas lebih telat, materi yang disampaikan guru udah terlewat, kita jadi ketinggalan materi, dan kita tuh nggak sadar ibaratnya korupsi waktu orang lain Ya, gitu. betul. Nah, itu nggak bagus. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi hukuman itu, kita sebagai siswa sadar, oh aku salah dan hukuman yang diberikan tuh merugikan diri aku dan bahkan merugikan orang lain. Dengan demikian, mereka bisa evaluasi diri sendiri dan kedepannya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi, yang kita berikan bukanlah hukuman yang sadis ya, kayak misalkan dicambuk atau apa, enggak ya. Enggak. Itu bikin kita tuh jadi ngelatih karakter dan disiplin jadi lebih baik ke depannya, dan mastiin kita tuh di SMA Negeri 83 tumbuh jadi karakter-karakter yang bisa jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk Velos. Semoga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Velos tadi bisa membuat kita lebih tahu lah tentang aturan-aturan yang ada di sekolah, menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi lebih disiplin. Oke. Ya sekian. Sekian Terima dari kasih. kami. Terima kasih untuk Velos telah meluangkan waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.